Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menemani pengantar untuk berbuka puasa, kisah-kisah sahabat Rasulullah yang mulia insyaallah akan saya sampaikan. Kali ini akan menjadi topik pembicaraan. Kisah tersebut adalah sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Satu waktu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat kemudian Umar mendapat tugas kemasyarakatan untuk berkeliling kampung menjaga keamanan, atau bahasa kita disebut dengan siskamling ataupun ronda. Umar sebagai khalifah saat itu pun sama, kena tugas. Karena kalau siang beliau menjadi khalifah, kalau malam beliau menjadi masyarakat biasa. Saat kemudian beliau bertugas, beliau keliling Madinah, kemudian menjaga keamanan kota Madinah, hingga satu waktu beliau melintasi tempat yang memang biasa dilewati oleh beliau. Namun kala itu agak sedikit ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Ada sebuah kemah, dan kemudian Sayyidina Umar pun mendekati kemah tersebut. Ternyata memang ada yang menjaganya. Maka dengan jiwa keamanannya sebagai yang menjaga keamanan Madinah, maka Sayyidina Umar mengucapkan salam dan bertanya kepada orang yang menjaga kemah tersebut. Dan seorang laki-laki yang sedang duduk di depan kemah. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Dari mana engkau? Mau kemana dan apa keperluan engkau berada di Madinah?" Maka sang laki-laki itu menatap, melihat seseorang yang bertanya. Ya, dia merasa bahwa ini memang orang yang sedang dalam keadaan ronda, iskamling. Dia berkata, "Saya orang yang berasal dari luar Madinah. Saat ini saya ingin ke Madinah. Saya ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum saya bertemu kepada Umar, Khalifah yang ada di Madinah, saya sudah kemalaman. Maka kemudian saya mendirikan kemah di sini." Oh, seperti itu. Laki-laki ini tidak menyadari kalau yang ditanya itu adalah, yang bertanya itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Namun ketika mereka asyik sedang berbicara, tiba-tiba ada teriakan yang sangat luar biasa. Teriakan seorang perempuan dalam kesakitan, rintihannya luar biasa. Ya, tolong, sakit, aduh, seperti itu. Umar mendengar langsung, dan Umar bertanya, "Loh, saya pikir cuma engkau aja sendiri, wahai saudaraku." "Tidak, saya berdua dengan istri saya." "Kenapa juga dengan istrimu?" "Istri saya dalam keadaan sedang melahirkan dan akan melahirkan." "Oh, seperti itu." "Iya." "Maka kenapa kau tidak lantas membantu?" "Saya tidak bisa membantunya karena memang saya tidak mampu." Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Semestinya istrimu harus ditolong dan dibantu, karena persalinan ini akan memperjuangkan hidup dan mati. Tapi saya tidak bisa berbuat, wahai saudaraku." "Baiklah kalau begitu." Umar kemudian meninggalkan laki-laki tersebut, kembali ke rumah. Saat di rumah, Sayyidina Umar bin Khattab membangunkan istrinya. Dengan perlahan, dengan penuh kasih sayang, diinformasikan bahwa, "Wahai istriku, bangunlah. Apakah engkau ingin menjemput rahmat Allah pada malam hari ini yang mungkin tidak didapat dari yang lainnya?" Kata istrinya, "Seperti apa rahmat Allah itu, wahai suamiku?" Maka kemudian Umar menjawab, "Ada seseorang yang memerlukan pertolongan engkau di luar sana, yaitu seseorang yang akan melahirkan." Maka dengan cekatan istrinya menjawab, "Insya Allah saya akan menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan pertolongan tersebut." Maka kedua insan yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan jiwa saling tolong menolong, mereka berangkat berdua. Istrinya mempersiapkan alat-alatan persalinannya, Sayyidina Umar mempersiapkan makanan-makanan kecilnya untuk disajikan kepada penghuni kemah tersebut. Maka mereka jalan. Sesampainya di sana,
laki-laki itu tetap berada di depan kemah. Dan terus rintihan itu terdengar dari dalam kemah. Yang mana kita tahu jemaah sekalian bagaimana ketika seorang perempuan akan melahirkan, maka dibantu saja akan terasa sakit, apalagi ini sama sekali tidak dibantu. Maka kemudian istrinya masuk membantu untuk persalinan saudara tersebut. Umar kemudian menunggu dengan laki-laki tersebut di depan kemah. Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Sayyidina Umar kemudian memasakkan makanan untuk laki-laki tersebut. Ya, istilahnya membuat kopi atau mungkin kalau ada Indomie membuat Indomie, diberikan kepada sang laki-laki itu yang hanya duduk termenung saja. Dia tidak tahu kalau tujuan dia ingin bertemu dengan Khalifah Umar, ini sesungguhnya Umar. Tapi Umar tidak mengatakan bahwa saya ini Umar, tidak. Maka tatkala kemudian sudah disiapkan makanannya, sudah dimakan, sementara istrinya sedang membantu persalinan istrinya laki-laki tersebut, alhamdulillah, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan bayi yang mungil, yang kemudian luar biasa karena bahagianya istrinya spontan berteriak yang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah ya Khalifah Umar, telah lahir seorang anak bayi laki-laki yang mungil. Nah, spontan juga laki-laki itu kaget. Kenapa? Karena ada kalimat Khalifah Umar terucap dari istrinya. Maka kemudian laki-laki bertanya, apakah engkau adalah Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua dari Rasulullah? Umar hanya tersenyum. Maka kemudian Umar berkata, insya Allah kamu besok akan bertemu Umar, dan apa yang menjadi keperluan engkau akan diberikan oleh Umar bin Khattab. Apa yang diambil hikmahnya dari sini, jamaah sekalian? Ketika kita membantu seseorang, tidaklah kita tidaklah kita mementingkan jabatan yang tinggi. Seorang Umar sebagai seorang khalifah tetap membantu dalam keadaan dan waktu kapanpun. Tatkala kemudian ada seseorang yang memerlukan bantuannya, maka Sayyidina Umar sebagai contoh kita bantu dalam keadaan dan bagaimanapun untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa hari ini insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saling membantu dalam kondisi dan keadaan apapun. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.